Kadang orang menuduh tanpa pernah melihat fakta. Katanya, channel Edis TV membuat orang pindah iman. Katanya, diskusi seperti ini menyesatkan. Tapi kali ini, justru seorang ibu guru dari Papua datang membawa pengakuan yang menampar semua fitnah itu. Ia mengaku hampir mu'alaf. Tinggal selangkah lagi menuju KUA. Nama baru bahkan sudah disiapkan. Tetapi setelah menonton dan mulai mempelajari kembali Alkitab dengan lebih dalam, ia justru membatalkan semuanya. Ini bukan tentang membenci agama lain. Ini tentang bagaimana seseorang akhirnya berani berpikir, berani bertanya, dan berani mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Selamat malam. Shalom, Ibu Guru, silakan Iya. nyalakan kamera. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang Edis. Waduh, Ibu Guru kok cantik sekali. Pikir saya Ibu Guru kita tadi. Ya silakan, Ibu Guru. Yes, Apa shalom, yang mau selamat Anda malam Bang utarakan? Edis. Ya, Shalom, shalom. Gimana? iya Bang Edis. Ini Bang Edis saya cuma mau tanya saya Bang Edis karena sebenarnya saya sempat hampir mualaf karena saya guru di Papua. Sempat Tapi- hampir mualaf. Oke, Iya, silakan. tapi puji Tuhan setelah saya nonton Bang Edis TV, saya tidak jadi mualaf Bang Edis. Wow. Tapi yang saya dengar dari orang-orang yang agak miring seperti Uni Riva, Bom, dan kawan-kawan, malah katanya gara-gara Edis TV orang-orang pada mualaf. Iya Bang Edis. Tapi justru yang Iya. saya dengar sebaliknya, malah yang mualaf malah nggak jadi mualaf ini. Iya Bang Edis. Gimana? Saya cuma mau dari topik Bang Edis ini debat agama Tuhan, Allah, Ilah, dan Elohim. Iya. Gimana? Jadi kalau menurut saya Tuhannya orang Kristen itu yang saya pelajari Bang Edis di Alkitab bagian belakang itu nama Tuhan yang sesungguhnya adalah Yahweh. Apakah itu salah Bang Edis atau bagaimana? Baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam Alkitab nggak ada kata Yahweh gitu, nggak ada. Yang ada itu huruf yang kita sebut dengan tetragrammaton. Gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu YHWH. Nah, cuman biasanya dibaca depannya saja. Nah, dari situlah kita bisa katakan haleluya, ya kan? Haleluya. Ya itu sebenarnya kependekan daripada Yod He Waw He. Cuman ada orang merekonstruksi bagaimana cara membacanya. Ada yang membacanya Yahweh, ada yang membacanya Yehova, begitu. Cuman nama yang diperkenalkan kepada kita itu hanya huruf mati saja begitu. Bagaimana cara huruf membacanya? Ya sampai sekarang itu belum ada atau masih debatable seperti itu. Cuman bagi kita cukup, bagi kita itu hanya Tuhan Yesus saja seperti itu. Karena apa? Karena dia memperkenalkan namanya dengan nama YHWH menyelamatkan. Makanya nama Tuhan kita itu Yeshua. Yeshua itu artinya Yah menyelamatkan. Soalnya gini Bang Edis, saya sudah tidak bisa lagi memakai ini pemahaman saya Bang Edis. Saya sudah kalau mau menyembah Tuhan, saya sudah tidak memakai kata Allah lagi. Iya, karena saya pernah baca Al-Quran, tapi cuma sepintas saja, tidak banyak. Yang saya tahu itu Allah itu adalah zat yang maha sempurna, itu yang pernah saya baca. Baik. Jadi kan Allah itu adalah zat, sedangkan Tuhannya orang Kristen itu adalah roh. Betul. Ya, jadi begini. Saya juga pernah mengatakan begini, bahwa di dalam Alkitab manapun kecuali Alkitab Indonesia, memang tidak pernah kita akan menemukan kata Allah itu.
begitu. Kalau kita pergi pindah geser saja sedikit ya, misalnya kita geser kemana? Ke yang negara-negara tetangga Thailand misalnya, ataupun Vietnam. Nah, Alkitab di situ nggak ada kata Allah. Di sini pun nggak ada kata Allah, begitu. Di dalam Alkitab berbahasa Inggris, Bible, itu tidak pernah ada kata Allah, begitu. Karena kata Allah itu memang kata Allah itu memang turunan dari bahasa Arab. Seperti itu. Nah, cuman hanya saja sekalipun LAI menerjemahkan itu sebagai Allah, tentu saja Allah di situ bukan bermaksud kepada Allahnya Al-Qur'an, bukan Allahnya yang disembah oleh orang-orang Islam. Tetapi meskipun demikian, orang-orang Islam akan bersikeras bahwasanya Allah itu ya Allah itu, begitu. Jadi ya itu memang sesuatu perdebatan gitu. Makanya memang ya untuk supaya tidak orang Zuma dan kawan-kawan GR ya menurut saya ya nggak ada pun nggak ada masalah nih. Iya, Bang Edis. Terima kasih banyak, Bang Edis. Sama-sama. Cuman satu hal yang perlu teman-teman tahu nih. Anda menonton channel ini malah nggak jadi mualaf. Ini adalah faktanya. Anda tadi mengatakan demikian. Iya. Sementara Saya sempat mualaf saya berdinas di Manokwari. Waktu itu tahun 2021 kalau saya tidak salah 2022. saya sempat mualaf. Sudah mau pergi Bang Edi, sudah mau ke KUA, sudah tulis nama dan sudah ketemu dengan Bapak Ustadz Pak Haji itu sudah tulis nama di situ. Bapak kan tanya nama saya Jane Maria Arifin. Terus dia bilang nama Maria itu diganti, jadi mau ganti itu Rinjani Nur Ain. Biasa saya dipanggil Jane, dipanggil Ain. Jadi mau diganti jadi Rinjani Nur Ain. Tapi di situ Bang Edis sudah mau besok, sudah mau persiapkan segala sesuatu, tapi semua batal, Edis. Oke. Iya. Oke. Intinya menurut pengakuan Anda tadi, gara-gara nonton Edis TV, Anda akhirnya tidak jadi mualaf. Tidak jadi mualaf. Sementara menurut Riva, menurut Bom, gara-gara nonton saya orang jadi mualaf. Jadi memang beda halusinasi dengan fakta ya. Baiklah, seperti itu. Saya hanya memberi info saja begini. Jangankan orang mau mualaf. Ini info dari saya ya. Yang inbox saya, yang udah mualaf, itu balik lagi ke Kristen gara-gara nonton saya. Begitu. Oke, itu saja ya. Sama-sama. Kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Iya. Baik, saya turunkan Ibu Guru. Yuk. Percakapan tadi sebenarnya sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Seorang ibu guru berbicara dengan jujur tentang perjalanan batinnya. Tidak dibuat-buat, tidak penuh emosi berlebihan. Justru karena kesederhanaannya, pengakuan itu terasa lebih nyata dan lebih menampar. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah berada di titik hampir meninggalkan kekristenan. Dan ini bukan sekedar ucapan pernah kepikiran. Tidak, prosesnya sudah berjalan. Nama baru sudah dipersiapkan. Langkah menuju perpindahan agama tinggal sedikit lagi. Bayangkan, seseorang yang sudah sampai tahap itu pasti bukan sedang main-main. Tetapi, yang menarik penyebab dirinya batal bukan karena ancaman, bukan karena dipaksa, bukan karena dibujuk secara emosional. Ia justru mulai berubah setelah mendengar pembahasan-pembahasan yang mengajak berpikir, mengajak mengkaji ulang dasar-dasar keyakinan sendiri. Disitulah terlihat bahwa masalah terbesar banyak orang hari ini bukan kurang iman, tetapi kurang pemahaman. Banyak orang dibesarkan di dalam agama hanya sebatas tradisi. Dari kecil ikut ritual, ikut kebiasaan, ikut keluarga. Tetapi tidak pernah benar-benar diajak memahami dasar keyakinannya sendiri. Akibatnya, ketika bertemu pertanyaan-pertanyaan kritis, mereka panik, mereka goyah, mereka bingung. Kenapa? Karena fondasi mereka ternyata bukan pemahaman, melainkan kebiasaan. Dan itulah yang sering dilakukan Edis dalam diskusi-diskusinya. Ia mencoba membongkar pola pikir instan yang selama ini hanya hidup dari slogan.
Banyak orang marah bukan karena argumennya salah, tetapi karena mereka tidak siap mendengar pertanyaan yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Pembahasan tentang nama Tuhan menjadi salah satu contohnya. Ibu guru itu mengatakan bahwa setelah mempelajari Alkitab, ia mulai memahami bahwa nama Tuhan yang sering disebut adalah YHWH, atau yang dikenal dengan Tetragrammaton. Dari situ muncul perdebatan bagaimana sebenarnya nama itu dibaca, Yahweh, Yehova, atau bentuk lainnya. Lalu Edis menjelaskan sesuatu yang sering tidak diketahui banyak orang awam, bahwa di dalam teks asli Ibrani kuno, yang ada hanyalah huruf-huruf mati YHWH. Cara pengucapannya sendiri direkonstruksi oleh para ahli bahasa dan masih menjadi bahan diskusi sampai sekarang. Tetapi poin pentingnya bukan sekedar soal bunyi nama. Poinnya adalah memahami konteks dan akar sejarahnya. Dan disinilah banyak orang mulai tersentak ketika pembahasan masuk ke kata Allah. Edis mengatakan bahwa kata Allah sendiri tidak muncul dalam banyak Alkitab bahasa lain. Di Alkitab Inggris tidak ada, di Thailand tidak ada, di Vietnam juga tidak ada. Kata itu dipakai di Indonesia karena pengaruh bahasa Arab dalam proses penerjemahan. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah banyak orang langsung mencampur adukan istilah dengan konsep. Seolah kalau sama-sama memakai kata Allah, otomatis konsep Tuhannya sama persis. Padahal dalam sejarah bahasa, satu istilah bisa dipakai oleh komunitas berbeda dengan konsep teologis berbeda. Tetapi karena orang malas belajar sejarah dan bahasa, akhirnya debat berubah jadi teriakan emosional. Dan ini yang membuat percakapan tadi menjadi penting. Karena ibu guru itu sedang menunjukkan perjalanan seseorang yang tadinya hampir pindah keyakinan, tetapi akhirnya memilih kembali belajar dan memahami lebih dalam. Ini tamparan keras bagi orang-orang yang selama ini hanya pandai membuat narasi. Katanya channel Edis TV bikin orang mu'alaf. Katanya diskusi seperti ini merusak iman. Tetapi fakta tadi berkata berbalikan. Ada orang yang justru batal mu'alaf setelah mulai berpikir lebih kritis terhadap apa yang ia dengar. Dan ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kebenaran tidak takut diuji. Kalau keyakinanmu runtuh hanya karena satu diskusi, mungkin dari awal keyakinan itu memang belum pernah dibangun dengan kokoh. Banyak orang hari ini ingin terlihat religius, tetapi takut berpikir, takut membaca, takut mempertanyakan. Seolah bertanya itu dosa. Padahal sepanjang sejarah, pencarian kebenaran selalu dimulai dari pertanyaan. Lucunya lagi orang-orang yang paling sering menuduh sesat, justru sering tidak pernah menyelesaikan membaca kitab sucinya sendiri. Mereka hidup dari potongan video, potongan ayat, dan emosi kelompok. Makanya Edis berkali-kali menyinggung bahwa perbedaan terbesar bukan antara orang pintar dan bodoh, tetapi antara orang yang mau berpikir dan yang malas berpikir. Karena orang yang mau berpikir akan mencari jawaban. Sedangkan orang yang malas berpikir hanya mencari pembenaran. Dan di video tadi ibu guru tersebut sebenarnya sedang memberi kesaksian sederhana bahwa perjalanan iman bukan soal ikut siapa yang paling ramai, tetapi siapa yang paling jujur mencari kebenaran. Ia tidak sedang menghina agama lain. Ia hanya sedang mengatakan bahwa dirinya menemukan kembali alasan mengapa ia percaya. Dan itu jauh lebih kuat daripada sekedar ikut-ikutan. Ingat, di zaman ini banyak orang lebih sibuk mempertahankan ego daripada mencari kebenaran. Kalau ada pertanyaan, langsung marah. Kalau ada kritik, langsung teriak sesat. Kalau ada diskusi, langsung main fitnah. Padahal iman yang sejati tidak takut diuji. Emas diuji dengan api, dan keyakinan diuji dengan pertanyaan. Pengakuan ibu guru dari Papua tadi memberi pelajaran yang sangat mahal. Bahwa berpikir tidak selalu membawa orang keluar dari iman. Kadang justru membuat seseorang kembali menemukan alasan mengapa ia percaya. Jadi sebelum menuduh orang lain menyesatkan, mungkin pertanyaannya sederhana. Sudahkah kamu sendiri benar-benar memahami apa yang kamu yakini? Atau selama ini kamu hanya mewarisi kebiasaan tanpa pernah mencari kebenaran?